Saya ingin mengingatkan para orang tua bahwa, saya di titik sebagai anak tuh, Mhm. saya mengingat betul bagaimana bahagianya saya saat saya diperbolehkan oleh ayah saya memegang kepalanya. Dan ini nyambung dengan obrolan kita hari ini, sahabat Sonora, tentang bermain yuk Pak, gitu ya kan? Ya, Bagaimana si bapak-bapak ini yang sudah padat dengan semua kehidupannya kita ajak lagi untuk ngelihat zaman kecilnya nih, dilepas lagi nih gitu. Dolano mainlah gitu. ana wong ahing. Iya, kan mainlah bukan wahing lah ya Iya, kan? orang dibilang main lah malah wahing Aduh, lah. 2 minggu yang lalu glegeken, Glegeken, sekarang sekarang wahing. wahing. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Heeh. Kalau nggak Jadi ada dia tuh saya nggak bisa iya ngapa-ngapain benar, ya nggak bisa loh. bermain gitu. Betul. Apa yang pengen diangkat dari mengajak bapak-bapak ini bermain? Gini, makanya tema hari ini tuh kan Bapak bermain Bapak Mm-mm. gitu ya. Saya ingin mengingatkan para orang tua bahwa saya di titik sebagai anak tuh, Mhm. saya mengingat betul bagaimana bahagianya saya saat saya diperbolehkan oleh ayah saya memegang kepalanya dan eh, mempermainkan rambutnya Mhm. dengan kata-kata bahasa bahasa Jawa sih gitu. Tak tutuk gundulmu gitu. Mhm. Kepala buat keluarga saya adalah segalanya, mungkin Ya, ya, semua ya, ya, tapi ya. karena saya agak ada ndoro-ndoronya Mhm. gitu, wah mustoko ini ya, kepala itu luar biasa keramat gitu. Mhm. Eh, itu yang pertama. Yang kedua, saya suka kalau pulang ke Surabaya saat itu gitu, kemudian papa saya ada di depan TV, eh kami duduk bersama nonton bola. Itu kenapa saya sering kali ketinggalan pesawat mergo nek nonton TV ono bal-balan gitu. Ada bola tuh saya fokus gitu ke bola itu Sampai ketinggalan pesawat. sampai ketinggalan pesawat, dan itu beberapa kali, bukan Luar hanya di biasa. dalam tapi juga di luar. Jadi begitu mau naik pesawat, anak-anakku selalu memantau, "Mah, jangan duduk di sebelah TV. Mah, jangan duduk di depan TV." gitu. Em, eh, Bagaimana permainan kecil ya, saat itu saya ingat bahwa dengan nonton bola, papa saya suka ngasih saya mainan. Mhm. Jarinya itu jadi jari telunjuk dan jari tengahnya itu Dilangkahkan, dijalanin, heeh. dilangkahkan, dijalankan gitu, terus dia bilang, "Dek, dek, ayo dek, ono semut," gitu. Dan waktu itu saya merasa ketakutan gitu, ketakutan yang jujur, wah gitu ya. Umur berapa tuh itu? Sampai gede, sampai Oh. tua, sampai punya anak-anak besar itu. Jadi waktu papa masih sugeng 5 tahun yang lalu, pada saat saya pulang ke Surabaya dan harus mengantarkan beliau untuk kontrol ke dokter macem-macem gitu ya, kalau kita udah duduk di meja makan terus dia suka iseng aja Mhm. gitu, "Dek, dek, lihat dek, apa sih pak?" gitu, terus lihat gitu. Nah itu saya terus ngelihat jarinya kan apa gitu. Nah itu saya bisa jempalitan bener-bener lari tuh, Mhm. wah gitu. Mhm. "Pah, awas ya, oh tak duduk gundulmu, tak duduk gundulmu," gitu. Em, Sebuah permainan kecil yang membuat saya punya kenangan yang begitu hebatnya, dalam tanda kutip sebuah kebahagiaan terhadap ayah saya. Walaupun notabene saya pasti, sahabat Sonora pasti sering dengar, atau sahabat TikTok atau sahabat IG saya sering dengar saya bilang, "Papa saya tuh nakal banget." Mhm. Copek tong, anak tua, Bocah tua nakal. bocah tua nakal gitu loh. Tapi ternyata ini esensi yang saya mau bawa di siaran saya hari ini. Di sisi anak, ternyata saya memerlukan sosok yang lain selain seorang bapak yang tegas, Mhm. yang mencari nafkah Mhm. untuk anak dan istrinya, eh, untuk menentukan keputusan-keputusan krusial dalam hidup saya gitu. Tapi saya ternyata sebagai anak butuh bermain dengan ayah saya. Dan di dalam terapi atau di dalam lingkup terapi saya, ternyata banyak sekali yang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama, baik anak-anak di bawah usia 2 tahun
sampai yang sudah sepuh di atas 80 tahun yang memiliki kendala, ternyata begitu kita usut-usut dia kehilangan sosok ayah yang bermain itu.